you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Shalom dan selamat pagi. Selamat datang ke ibadah online Gereja Grace Sri Muda. Saya Josephine dan saya percaya ketika kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, kita akan diberkati. Mari saya ajak kita masing-masing mempersiapkan diri kita untuk masuk lebih dalam lagi, masuk lebih dekat lagi ke dalam hadirat Tuhan dan tata kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Oh haleluya la basira bala basire de de de. Oh ramala masira bakushere dala basire de 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 de. Oh la mama sira bala basira bakushere de de de. Oh la basira bala basire de de de. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam surga, kami memuji, kami meninggikan nama-Mu. Kami memuliakan Engkau, haleluya, sebab Engkaulah Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang mencipta bumi dan surga dan alam semesta dan segala isinya.
Oh haleluya, haleluya, haleluya. Layaklah Engkau Tuhan ditinggikan, layaklah Engkau Tuhan dipuji, layaklah Engkau disembah. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Mau Tuhan Yesus memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkaulah Tuhan, haleluya, di atas kehidupan kami. Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang telah menebuskan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Oh haleluya, Engkau sentiasa setia, selalu setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, kami bersyukur untuk kebajikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, haleluya, untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, atas kasih-Mu Tuhan yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, haleluya, di dalam setiap pribadi, di dalam setiap keluarga, dimanapun kami berada. Kami rindu Tuhan, haleluya, haleluya, dilawat oleh hadirat-Mu, dilawat oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, labasira bakushiredede. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Inilah doa kami, inilah permintaan kami. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik. Amen. Saya mau kita melihat dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tawarik 16 34 hingga 36. Saya akan bacakan untuk kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia baik, kasihnya kekal abadi. Katakanlah kepadanya, Ya Allah, penyelamat kami. Selamatkan kami daripada kekuasaan bangsa-bangsa. Kumpulkan kami supaya kami dapat bersyukur dan memuji nama-Mu. Pujilah Tuhan Allah Israel, pujilah Dia sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi jemaat Gereja Grace Sri Muda. Dimanapun Anda berada pada saat ini, saya percaya setiap kita berada dengan baik. Amin. Dan dimana juga Anda berada pada saat ini, saya percaya kita sudah siap untuk memuji Raja segala Raja. Mari saya ajak kita bangkit dan berdiri dimanapun tempat Anda. Mari kita nyanyikan nyanyian ini. Haleluya.
Damai sejahtera kepada saudara dan saudari semua. Selamat beribadah dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita bersyukur karena kita berkesempatan untuk beribadah sekali lagi di dalam ibadah online kita pada hari ini. Selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri juga kepada keluarga dan rekan-rekan yang beragama Islam. Karena pada hari ini merupakan Hari Raya Idul Fitri yang pertama. Saudara, minggu ini tadi juga pada hari Kamis yang lalu kita merayakan hari kenaikan Kristus, yaitu 40 hari setelah hari Paskah. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang dibangkitkan daripada kematian, yang mengalahkan maut, dan yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah firman yang saya beri tajuk, "Di manakah Allah?" Where is God? Karena soalan ini mungkin merupakan soalan yang sering kita tanya dan kita dengar ketika dalam kesusahan atau dalam kesakitan. Pertanyaan ini bukan saja ditanya oleh orang percaya, malah ditanya oleh banyak orang yang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya, seperti keadaan kita sekarang dalam perintah kawalan pergerakan ini, mungkin soalan ini timbul dalam hati kita. Jika kita mendapat jawaban yang tidak alkitabiah, maka hal itu akan memburukkan lagi keadaan. Sebab itu, demi memelihara iman yang menuntun kita kepada kasih, kesucian, dan roh, maka kita perlu mendengar jawaban yang benar. Saya akan membawa kita melihat dahulu di manakah keberadaan Allah secara umumnya. Karena Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah memerintah atas segala bangsa dari tahtanya yang kudus, tinggi, dan menjulang tinggi. Walaupun Allah bertahta di surga, namun Alkitab juga menjelaskan bahwa Allah itu maha hadir. Maksudnya dia hadir di setiap tempat, di waktu yang sama, atau omnipresent. Dari awal juga Alkitab menyatakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas bumi. Bahkan ketika bumi belum berbentuk dan kosong. Itu mungkin dapat menjawab persoalan kita tentang keberadaan Allah secara umumnya. Kemudian Allah mengisi bumi dengan ciptaannya, kehadiran serta kemuliaannya menaungi seluruh bumi. Ada juga di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kehadiran Allah kadang-kadang menggoncangkan bumi. Dan ada juga waktunya kehadiran Allah dengan cara berinteraksi dengan ciptaannya. Dia hadir dengan cara berinteraksi dengan ciptaannya. Saya ingin tanyakan begini juga. Karena mungkin saudara mulai bertanya, adakah Allah memperhatikan saya? Ibrani ayat yang ke-13 di bab yang keempat mengatakan begini, tidak ada makhluk yang terlindung daripada penglihatannya. Segala-galanya terdedah dan terbuka kepada mata Allah. Benar. Allah memperhatikan saudara. Yeremia 23 ayat yang ke-24 juga berkata begini, masakan orang dapat menyembunyikan diri di tempat tersembunyi sehingga aku tidak melihatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Sekarang mari kita lihat dengan lebih mendalam lagi. Di manakah Allah dalam kehidupan seseorang? Jika tadi kita bertanya, adakah Allah memperhatikan saya? Benar, Allah dapat memperhatikan saudara. Bahkan Allah sedang memperhatikan saudara. Sekarang, mari kita lihat di manakah Allah dalam kehidupan seseorang itu. Jika saudara adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah ada bersamamu. Allah ada di sebelahmu, di atasmu, dan di dalammu. Kehadiran Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara. Jika saudara tidak yakin akan hubungan dengan Allah pula, maka Anda perlu membetulkan kedudukan itu terlebih dahulu sebelum bertanya tentang di manakah Allah. Jika saudara bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tapi mendengarkan firman ini pada hari ini,
Allah ada di hadapanmu. Dia mengundangmu, menawarkan padamu kasih dan pengampunan. Itu adalah jawaban untuk di manakah Allah dalam kehidupan seseorang. Namun, saya percaya bahwa saudara dan saudari pada saat ini lebih ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Apalagi ketika kita menghadapi waktu yang menyakitkan atau ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak menyenangkan, yaitu di manakah Allah ketika kita di dalam kesusahan. Pasti saudara ingin mengetahui jawaban tentang persoalan ini. Yesus sendiri pada waktu dia disalibkan, saudara, dia bertanya kepada Allah, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Matius 27 ayat yang ke-46. Bagi mereka yang mendengar penyataan itu, ataupun mereka yang pertama kali membaca kisah itu, Allah Bapa tampaknya seperti meninggalkan Yesus. Karena itu kita juga menyimpulkan kalau ia mungkin juga akan meninggalkan kita semasa dalam kesusahan. Namun, jika kita melihat lebih jauh setelah peristiwa penyaliban itu, ada sebuah kebenaran yang diwahyukan kepada Rasul Paulus yang dia tuliskan di dalam Roma 8 ayat 38 hingga 39 yang mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah termasuk kematian. Ingat, setelah Yesus disalibkan, Allah membangkitkannya daripada kematian dan ia dimuliakan. Saudara, dari contoh ini kita diyakinkan bahwa walaupun kita tidak merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah kesusahan kita, dengar baik-baik, walaupun kita tidak merasakan kehadiran Allah di tengah kesusahan kita, kita dapat tetap mempercayai janjinya bahwa ia tidak sekali-kali akan meninggalkan atau membiarkan kita. Alistair Beck dalam sebuah khotbah yang dia pernah sampaikan mengatakan begini, "Don't ask me what I feel about myself. Ask me what I know about God." Dia berkata, jangan tanya saya tentang apa yang saya rasakan, tetapi tanyalah saya apa yang saya tahu tentang Allah. Dia kemudian melanjutkan dengan berkata, Christians faith engage our mind. Iman kekristenan itu melibatkan pemikiran, bukan perasaan semata-mata. Oleh sebab itu kita temukan di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-15 di mana Allah mengatakan begini, "Aku tidak akan melupakan engkau." Dia berkata, seorang perempuan dapat melupakan anak yang disusuinya. Seorang perempuan dapat untuk tidak menyayangi anak yang daripada kandungannya. Namun Allah tidak akan melupakan kita. Saudara, kita beriman dan percaya kepada Allah bahwa Allah itu tidak pernah berdusta. Dia tidak pernah berubah dan firman-Nya kukuh untuk selama-lamanya. Kita tidak akan kehilangan harapan di waktu yang sukar karena kita hidup dengan iman, dengan bersandar kepada setiap perkataan yang digenapi oleh Allah, bukan pada apa yang kita lihat atau yang kita rasakan. Kita juga tahu masalah yang kita alami tidak akan menggantikan kemuliaan kekal yang Allah sudah janjikan untuk kita terima kelak. Kemuliaan itu akan mengangkat semua penderitaan yang kita tanggung selama di dunia ini. Jadi, kita jangan melihat pada apa yang kelihatan saja, melainkan pada apa yang tidak kita lihat. Kita tahu bahwa apa yang kelihatan itu bersifat sementara, namun yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Saudara-saudari, kita juga harus mempercayai firman Tuhan yang menyatakan bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggilnya menurut rancangannya. Roma 8 ayat 28. Bahkan ketika kita tidak melihat kebaikan dalam setiap hal yang Allah kerjakan, kita yakin dan percaya bahwa akan datang saat-saatnya nanti ketika kita dapat memahami dan melihatnya dengan jelas. Hal ini mengingatkan saya tentang sebuah kisah.
yaitu kisah Naomi yang berasal dari Bethlehem di tanah Yehuda dalam buku Rut. Suaminya, Elimelek, membawa mereka sekeluarga pergi menghuni negeri Moab karena kebuluran menimpa bumi Israel pada zaman hakim-hakim. Namun, kesusahan menimpa Naomi. Dia kehilangan suaminya di sana dan juga kehilangan kedua-dua anak lelakinya. Dan semua ini terjadi dalam tempo kira-kira 10 tahun ketika mereka berada di tanah Moab. Kemudian, dia dan Rut, yaitu menantunya, harus kembali ke Bethlehem sebagai balu. Saudara, jika kita melihat atau mencari kebaikan Allah kepada Naomi di sini, kita tidak akan menjumpainya. Namun, jika bukan karena apa yang berlaku, maka Rut tidak akan berkawin dengan Boas. Boas yang akhirnya kita tahu menjadi datuk kepada Raja Daud. Saudara, hidup ini bagaikan kumpulan kain perca yang kita lihat begitu cantik. Jika kita lihat di sebalik kain itu, yang kelihatan adalah jahitan yang tidak kemas dan ujung kain yang koyak di setiap sisi. Ianya sangat tidak menarik dan nampak seperti tidak teratur. Bahkan seperti sebuah benda atau sebuah karya yang gagal. Namun ketika saudara membalikkan kain perca tersebut, saudara akan melihat bagaimana pembuatnya menyatukan setiap bahan itu dan menjadikannya sebuah karya yang indah. Ingat, kita hidup dengan pemahaman yang terbatas akan Allah. Namun, akan datang harinya ketika kita akan mengetahui dan memahami segala hal nanti. Oleh sebab itu, sebagai aplikasi untuk firman yang sederhana ini yang saya sampaikan pagi ini, marilah kita meneliti Mazmur 139 yang menjelaskan tentang kemahahadiran Allah dalam kehidupan orang percaya. Karena saya percaya aplikasi daripada firman yang ada di dalam Mazmur 139 ini akan dapat membantu saudara-saudari untuk tetap hidup dalam kasih, kesucian, dan roh. Karena ayat yang pertama di dalam Mazmur 139 ini mengatakan begini, "Ya Tuhan, Engkau telah menelitiku dan Engkau mengenalku." Inilah buktinya kasih Allah kepada kita sehingga kita akan dapat hidup di dalam kasih yang Allah tetapkan, di dalam standar kasih yang Allah tetapkan. Di ayat yang kedua dia mengatakan, "Engkau mengenal dudukku dan berdiriku. Engkau memahami pikiranku dari jauh." Ayat yang ketiga, "Engkau meneliti jalanku dan baringku, serta mengerti semua caraku." Bukankah ketika kita meneliti dua ayat ini, kita akan dapat atau kita akan berusaha untuk hidup seperti standar yang Allah tetapkan untuk kesucian. Karena dia mengatakan, Allah mengenal dudukku, Allah mengenal berdiriku, dan Allah memahami pikiranku. Ayat yang keempat, "Sebelum ada sepatah kata di lidahku, ya Tuhan, Engkau telah mengetahui seluruhnya." Inilah buktinya bahwa roh Allah itu ada di dalam kita. Karena dikatakan sebelum ada sepatah kata di lidah kita, Allah sudah mengetahuinya. Inilah kebenarannya saudara dan saudari, bahwa kehadiran Allah itu, kemahahadiran Allah itu nyata di dalam kehidupan orang yang percaya. Saudara, khotbah yang singkat ini ingin mengingatkan saudara yang sedang di dalam situasi yang sukar, atau perintah kawalan pergerakan, atau norma baru yang akan kita lalui di hari yang akan datang. Ketika saudara tidak dapat melihat tangannya,
ketika saudara mungkin tidak merasakan kehadirannya, percayalah kepada hatinya. Ketahuilah bahwa dia tidak akan meninggalkan saudara. Ketika saudara seolah-olah tidak memiliki kekuatan lagi, ini adalah saatnya bagi saudara untuk berserah kepada Tuhan dan mengetahui bahwa kekuatannya bekerja dengan sempurna dalam kelemahan saudara. Kita bersyukur dengan firman yang kita dengar pagi ini, yang mengingatkan kita bahwa Allah ada dekat dengan kita dalam apapun keadaan kita. Oleh sebab itu, sebelum saya menamatkan firman ini, saya ingin berdoa bagi saudara dan saudari yang sudah mendengarkan firman ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan menyebutkan nama Tuhan ke atasmu, supaya Tuhan akan memberkati kamu. Kami sudah mendengar firman-Mu pagi ini. Biarlah kuasa Tuhan yang akan meletakkan firman ini dalam hati kami, supaya melalui kebenaran ini, iman kami akan dikuatkan, iman kami akan diteguhkan. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajahnya dan memberi kamu kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian. Amin.